Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin agak lawan arus ya. Betul. Ini dari bab 14 buku The Crux. Jangan mulai strategi dengan menetapkan tujuan atau goals. Iya, ini ide yang cukup menantang kebiasaan umum kan? Biasanya kita selalu didorong, tujuannya apa dulu? Nah, iya. Makanya misi kita sekarang ini ya, coba bongkar bareng-bareng. Kenapa sih memulai dengan tujuan itu malah bisa jadi jebakan? Terus alternatifnya apa menurut buku ini? Penting banget ini, karena bisa jadi mengubah cara Anda mendekati tantangan strategis biar nggak salah langkah dari awal. Setuju. Oke, mari kita mulai bedah ya. Kenapa sih ide mulai dengan tujuan ini kayaknya udah mendarah daging banget gitu? Padahal kata sumber ini mungkin itu bukan langkah pertama yang benar. Jadi, argumen utamanya kuat banget sih. Menetapkan tujuan. Apalagi yang spesifik gitu ya. Sebelum kita benar-benar paham tantangan utamanya, itu langkah yang prematur. Prematur ya? Iya. Sumber ini menyebutnya tujuan tak berdasar atau unsupported goal. Kayak, ya, manajemen yang bikin keputusan dari ruang meeting aja tanpa benar-benar ngerti kondisi di lapangan gimana. Oh, jadi kayak manajemen gaya Dilbert gitu ya, yang terputus dari realita. Hahaha, bisa dibilang gitu. Ini berisiko banget buang-buang sumber daya ke target yang salah, atau malah yang nggak mungkin dicapai sama sekali. Contohnya misalnya nih, kita langsung pasang target, oke, pangsa pasar tahun depan harus naik 20%. Padahal kita belum tahu persis gimana caranya atau medannya kayak apa. Nah, itu dia contohnya. Tepat banget. Karena menetapkan tujuan itu sendiri, itu kan udah keputusan strategis. Kita mutusin apa yang penting, kemana sumber daya dialokasikan. Iya juga ya, itu keputusan besar. Betul, bikin keputusan segede itu tanpa diagnosis yang kuat, wah, itu resep buat, ya, masalah lah. Sebaliknya, menurut sumber ini, objektif yang bagus itu bukan titik start. Oh, bukan? Bukan, dia itu justru hasil dari kerja keras menyusun strategi. Bentuknya itu tugas spesifik, yang memang dirancang buat ngatasin tantangan inti yang udah kita identifikasi sebelumnya. Oke, mulai kebayang. Coba kita lihat contoh nyata deh dari sumber ini. Ada kasus Curtiss Wright tahun 74. Ah ya, Curtiss Wright. Perusahaan ini kan lagi sulit banget ya waktu itu, harapan ke mesin wangkel pupus, terus kena krisis minyak lagi. Nah, pas mereka bahas strategi, gimana tuh? Ya, secara naluriah ya, para eksekutifnya pengennya langsung aja. Oke, kita mau jadi pemimpin pasar. Atau kita perlu diversifikasi. Atau yang penting finansial stabil. Wajar sih kedengarannya. Wajar. Tapi penulis buku ini, si Rumelt, dia nekenin. Langkah pertamanya harusnya bukan itu. Harusnya analisis dulu, dalam banget, apa sih dampak real dari harga minyak naik? Terus, kapabilitas inti perusahaan ini sebenarnya apa? Masih relevan nggak? Misalnya keahlian mereka di mesin performa tinggi itu. Sumber dayanya gimana? Peluang nyatanya di mana? Nah, ini dia nih bedanya ya. Jadi tujuan itu nggak dipatok duluan, tapi nongolnya belakangan sebagai konsekuensi logis dari strategi yang udah dirancang matang berdasarkan kondisi nyata. Persis. Analisis dulu, baru arah tindakan sama objektif yang terukur itu muncul. Dan munculnya itu sebagai bagian dari solusi buat tantangan spesifik tadi. Bukan sekedar daftar harapan atau wishlist. Paham. Terus ada contoh lain juga kan ya soal jebakan metrik. Ada Sendia yang fokus moles angka target biar proposalnya kelihatan bagus. Iya. Itu contoh klasik manipulasi angka ya, mengabaikan realitas persaingan demi target di atas kertas. Terus ada Dean Foods juga, perusahaan susu gede hasil merger. Gimana tuh kasusnya? Nah, Dean Foods ini menarik banget. Mereka kan coba perbaiki profitabilitas yang rendah tuh. Caranya, mereka terapkan banyak banget KPI, Key Performance Indicators. Oh, pakai KPI banyak-banyak? Iya, diukur semua. Tapi masalah fundamentalnya yaitu persaingan lokal yang ketat banget di industri susu, terus sulitnya bangun merek nasional buat susu segar, itu nggak bisa selesai cuma dengan ngukur ini itu. Jadi KPI-nya nggak nyentuh akar masalahnya ya? Betul, malah jadi distraksi. Fokus ke angka-angka KPI, tapi pekerjaan strategis yang sebenarnya, yaitu mendiagnosis dan ngatasin akar masalahnya, jadi terabaikan. Tapi rasanya kan kalau kita menetapkan visi atau tujuan besar di awal itu kayaknya ngasih arah yang jelas gitu, memotivasi tim juga kan. Kenapa ya pendekatan ini kok sering banget kita temui? Sumber ini ngasih beberapa kemungkinan sih.
Pertama, ya emang banyak saran populer, buku-buku bisnis, konsultan, yang nyaranin gitu. Visi dulu, misi dulu, Udah jadi semacam template ya? iya, kayak udah jadi pakem. Kedua, secara psikologis nih, kayaknya lebih gampang dan kurang menimbulkan konflik gitu loh. Kalau kita sepakat soal hal-hal abstrak, kayak kita mau sukses atau kita mau jadi nomor satu, Dibandingkan? dibandingkan langsung berdebat bergulat gitu ya, soal diagnosis masalah yang mungkin rumit, pelik, dan bisa jadi kontroversial di internal tim. Lebih nyaman ngomongin cita-cita gitu. Oke, jadi lebih ke arah jalan pintas yang nyaman tapi belum tentu efektif ya. Jadi apa dong intinya? Kalau bukan mulai dengan tujuan, terus langkah pertamanya apa? Ya, kembali ke esensi strategi itu sendiri. Strategi itu kan intinya pemecahan masalah, problem solving. Jadi mulailah dengan diagnosis. Diagnosis yang mendalam buat nemuin crocs-nya. Crocs, inti masalahnya ya. Iya, inti tantangan yang paling penting dan yang paling mungkin kita atasi, fokus ke hambatan kritis itu, yang kalau berhasil kita dobrak, bakal buka jalan kemajuan yang signifikan. Nah, dari diagnosis inilah, baru lahir objektif yang jernih, terus tindakan-tindakan yang koheren, yang benar-benar punya daya ungkit. Oke, jadi jelas banget ya alurnya. Pelajaran kuncinya berarti tahan dulu dorongan buat langsung loncat ke target atau angka-angka. Betul. Investasikan waktu dan energi di awal buat benar-benar mendiagnosis, memahami tantangan intinya apa. Strategi yang kuat itu tumbuhnya dari pemahaman masalah yang mendalam, bukan dari daftar harapan semata. Nah, sebagai penutup nih, mungkin buat Anda yang lagi dengerin, coba deh direfleksikan sejenak. Di pekerjaan atau proyek Anda sekarang, ada nggak sih tujuan yang lagi dikejar, tapi mungkin sebenarnya belum didukung sama diagnosis tantangan yang benar-benar jernih? Pertanyaan bagus tuh. Terus, gimana caranya Anda bisa mulai menerapkan pendekatan berbasis diagnosis ini? Mungkin nggak usah langsung besar-besaran, mulai dari langkah kecil aja dulu, buat mastiin energi Anda itu fokus ke hal yang paling penting dan punya dampak nyata. Wah, ini pemikiran penting banget buat dibawa pulang dan direnungkan. Oke, terima kasih banyak untuk diskusinya hari ini. Sama-sama. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.